Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun topik yang akan kami bahas yakni mengenai anggaran kesehatan. Next. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5% dari APBN dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional atau biasa disingkat dengan JKN dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2023 utamanya dialokasikan pemerintah melalui belanja pusat atau Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, Kemenhan, dan Polri, serta belanja non-KL dan melalui TKD. Next. Seiring kasus COVID-19 yang semakin terkendali, serta peralihan dari pandemi ke endemi di tahun 2023, mendorong normalisasi kegiatan termasuk dalam pelayanan kesehatan reguler atau non-COVID. Anggaran kesehatan 2023 reguler tumbuh 37% dibandingkan Outlook 2022 reguler, diantaranya untuk transformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan stunting. Jika dilihat pertumbuhan COVID-19 pada tahun 2020 mulai meningkat sehingga mulai banyak anggaran kesehatan yang masuk sampai di puncak tahun 2021 peningkatan penyebaran virus yang begitu sangat pesat. Tapi jika dilihat lagi pada kurva tersebut mulai adanya penurunan di tahun 2022 sampai 2023 virus ini sudah mulai terkendali. Target output prioritas. Yang pertama, cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN atau KIS sebanyak 96,8 juta jiwa. Yang kedua, penyediaan makanan tambahan bagi 50.000 ibu hamil kurang energi kronis KEK dan 138.889 balita kurus. Ketiga, sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 2.000 orang. Penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 5.200 orang, secara tim 1.200 orang, dan secara individu 4.000 orang. Kelima, keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan HPK sebanyak 8,1 juta keluarga. Keenam, sampel obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.513 sampel. Ketujuh, pembangunan RS Pratama sebanyak 18 rumah sakit. Kedelapan, pembangunan atau rehabilitasi Balai Penyuluhan KB sebanyak 0,17 unit. Kesembilan, pengadaan Bina Keluarga Balita BKB Kit Stunting 10.280 unit. Terakhir, penyediaan bantuan operasional kesehatan BOK untuk 9.977 puskesmas dan bantuan operasional KB untuk 6.239 balai penyuluhan KB. Next. Selanjutnya, tantangan kesehatan di Indonesia. Yang pertama, pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran perlunya perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh di Indonesia. Yang kedua, kemandirian sediaan bahan baku, farmasi, dan alat kesehatan. Yang ketiga, penyakit kasatropik yang masih tinggi. Yang keempat, ketersediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta pemerataan tenaga kesehatan. Yang kelima, kemandirian sediaan bahan baku, farmasi, dan alat kesehatan. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan terhadap risiko krisis kesehatan di masa depan. Lanjut. Lalu dalam UU nomor 9 tahun 2009 tentang kesehatan, anggaran kesehatan tahun 2019 diarahkan untuk
percepatan peningkatan kepesertaan, peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN, mendorong supply side melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, mendorong pola hidup sehat melalui Germas, peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui, dan balita, serta imunisasi, percepatan penurunan stunting melalui skema program for result, pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK fisik, dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema KPBU. Next. Untuk yang selanjutnya, contoh studi kasus penganggaran bidang kesehatan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota Waringin Barat, jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 mencapai 34.000 jiwa atau 16,91% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jumlah penduduk miskin tersebut memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui jaring pengaman kesehatan masyarakat miskin. Akan tetapi, dana yang disediakan tersebut tidak memadai karena berbagai komponen biaya tidak tertampung, seperti transportasi untuk pasien yang memerlukan rujukan berobat ke rumah sakit. Dana yang disediakan untuk kesehatan ibu dan anak hanya 30% dari kebutuhan. Next. Selanjutnya, peran-peran pemerintah terhadap anggaran kesehatan. Prioritas pertama yaitu pada program yang sifatnya promotif, preventif, seperti revitalisasi puskesmas dan posyandu. Prioritas yang kedua melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah daerah dan institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan Polri. Prioritas ketiga, membangun sistem ketahanan kesehatan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk membangun industri kesehatan. Yang keempat, melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, termasuk bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter spesialis khusus. Prioritas kelima, dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga pembiayaan PBI JKN. Prioritas keenam, dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information technology, artificial intelligence, dan semua teknologi kesehatan baru. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari ucapan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.